Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Ya, kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini adalah menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik harus mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Oke, jadi kali ini kita akan membahas 2 materi. Yang pertama adalah struktur teks laporan hasil observasi, dan yang kedua yaitu kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Baik, kita akan masuk pada pembahasan pertama yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Ya, struktur itu merupakan sebuah susunan atau bagian-bagian dari sesuatu. Jika diibaratkan manusia itu terdiri dari bagian atas yaitu kepala, bagian tengah atau intinya itu adalah tubuh, dan bagian bawahnya itu adalah kaki. Nah, teks laporan hasil observasi ini ada 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi definisi umum dari objek yang akan dilaporkan. Misalnya kita mau melaporkan paus. Nah, jadi dalam struktur pertama atau pernyataan umum ini dilaporkan yaitu definisi paus. Paus itu adalah apa? Dan pengklasifikasian paus. Misalnya setelah pengertian paus kita akan mengelompokkan paus itu berdasarkan ada atau tidaknya giginya atau apa. Nah, jadi ada isinya itu ada definisi dan klasifikasinya. Kemudian bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini jadi ada deskripsi bagian-bagian paus yang tadi. Misalnya ada paus yang bergigi dan tidak bergigi. Nah, di bagian aspek yang dilaporkan ini kita melaporkan paus yang tidak bergigi dan paus yang bergigi. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Jadi deskripsi manfaat ini berisi manfaat dari objek yang dilaporkan. Misalnya tadi objek kita adalah paus. Nah, di sini itu membahas tentang manfaat yang kita dapatkan dari paus tersebut. Misalnya dari minyaknya, minyak paus itu untuk apa dan sebagainya. Nah, jadi itulah struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kita membahas struktur teks laporan hasil observasi yang terdiri dari 3 bagian, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, yang pertama yaitu ada istilah teknis. Istilah teknis ini adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat khas pada bidang tertentu. Jadi istilah ini khas dalam bidang tertentu. Jadi misalnya ada di bidang satu, tidak ada di bidang lain. Contohnya dalam bidang kedokteran itu ada istilah ronsen. Nah, istilah ronsen ini tidak ada dalam bidang pendidikan. Sedangkan dalam bidang pendidikan misalnya ada kata peserta didik dan lain sebagainya. Yang kedua ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, kalimat definisi. Biasanya definisi itu untuk pengertian. Biasanya ada di awal. Oke, kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan keterangan atau penjelasan mengenai suatu objek. Ya, biasanya ditandai dengan verba relasional adalah, ialah, merupakan, dan sebagainya. Itu biasanya untuk memberikan pengertian sesuatu. Kemudian ada kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan sesuatu. Jadi untuk menggambarkan sesuatu, contohnya misalnya semangka. Kalian mau menggambarkan bahwa semangka yang kalian makan itu adalah bentuknya besar dan
manis rasanya. Itu adalah kata-kata untuk mendeskripsikan adalah besar dan manis. Oke, selanjutnya ada kata rujukan dan frasa. Kita bahas dulu kata rujukan di sini. Kata rujukan itu adalah kata yang merujuk pada kata lain. Jadi memperlihatkan keterkaitan. Jadi misalnya contohnya ada rujukan benda. Misalnya kita sedang memegang pulpen. Kita merujuk pulpen ini dengan kata ini. Pulpen ini adalah apa. Atau misalnya rujukan tempat. Kita mau menyebutkan bahwa kita ada di suatu tempat. Nah, kita menyebutnya kita di sini dan kau di sana. Contohnya, kemudian ada rujukan personel. Misalnya dia, mereka, beliau. Kemudian ada frasa. Nah, frasa ini adalah gabungan kata, jadi sudah pasti dua kata atau lebih. Nah, gabungan kata yang mengisi satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Jadi fungsi sintaksis itu adalah dalam susunan kalimat. Jadi dalam susunan kalimatnya ini, frasa ini bisa menjadi subjek, bisa menjadi predikat, bisa menjadi objek, bisa keterangan ataupun pelengkap. Nah, frasa ini bisa berupa frasa verba atau frasa nomina. Jadi kalau frasa verba itu adalah frasa kata kerja. Misalnya ada kata kerja menulis. Jika dijadikan frasa, misalnya sedang menulis, itu kan jadi frasa. Jadi ada dua kata. Kemudian frasa nomina atau frasa kata benda. Nah, misalnya ada benda wanita. Kata bendanya itu adalah wanita. Jika kita jadikan frasa, misalnya wanita yang berkerudung merah. Nah, apa? Itu berarti sudah menjadi frasa nomina. Nah, contohnya, siswa kelas 10 sedang praktikum di laboratorium. Oke, frasa yang pertama, siswa kelas 10. Frasa yang kedua, sedang praktikum. Frasa yang ketiga, di laboratorium. Nah, itu contoh frasa. Kemudian selanjutnya adalah sinonim dan antonim. Ya, biasanya kalian itu tahu itu kalau sinonim itu persamaan kata dan antonim itu adalah perbedaan kata. Tapi di sini bukan kata yang membedakan, yaitu maknanya. Sinonim itu adalah persamaan makna kata dan antonim itu adalah lawan makna kata. Contohnya, rajin sinonimnya dengan giat, senang dengan puas, panas lawan katanya dingin, untung lawan katanya rugi. Ya. Kemudian selanjutnya ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, dilihat dari katanya. Kalimat simpleks itu berarti simple, hanya ada satu, tunggal yang menjadi inti kalimat. Nah, pola kalimatnya ini minimal ada subjek dan predikat. Jadi yang menjadi predikatnya itu hanya ada satu kata kerja. Contohnya, Danu mengambil mangga. Nah, kata kerja di sini ada satu, predikatnya hanya mengambil saja. Oke, selanjutnya ada kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Jadi jika tadi kalimat simpleks itu hanya ada satu subjek atau predikat, nah kemudian kalimat kompleks ini ada dua pola kalimat. Jadi ada dua predikat atau kata kerja utama. Oke, contohnya Angga memukul bola dan Anggi menangkap bola itu. Di sini ada dua pola kalimat, ada dua kata kerja. Kata kerja yang pertama adalah memukul
Kata kerja yang kedua adalah menangkap. Nah, jadi di sini ada dua pola kalimat. Ya, jadi yang membedakan simpleks dan kompleks itu adalah pola kalimatnya. Kita hitung saja predikatnya ada berapa. Ya, mungkin hanya itu pembahasan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi nanti kalian setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, hanya memahami saja belum cukup. Nanti kalian harus melatih pemahaman kalian dengan mengerjakan sebuah latihan-latihan. Mungkin bisa mencari sendiri atau mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru kalian untuk pembelajaran lebih lanjut. Ya, mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.